Apakah dia bisa sampai seperti Whitney Houston? Ya bisa, bisa banget. Insya Allah bisa banget. Dan ini menarik. Terus tadi kalau menyebut Stevie Wonder sebagai penyandang disabilitas ya. Eh, yang penting adalah ini yang harus diingat. Kita nih di Indonesia seringkali kondisi fisik seseorang itu seringkali kita eksploitasi untuk menggrab perhatian orang terhadap sosok yang bersangkutan. Nah, belajar dari American Got Talent, jangan pernah lagi membicarakan itu. Sepertinya aku nggak mau membicarakan soal itu. Dia penyanyi, udah penyanyi. Nggak usah dibahas lagi fisiknya seperti apa, apakah dia kulit berwarna atau kulit gelap, nggak usah dibahas lagi. Karena di Amerika orang nggak pernah membahas soal disabilitasnya Stevie Wonder, Ray Charles juga, nggak pernah. Justru karyanya yang kita lihat bahwa dia itu penyandang disabilitas, ketika dia naik di atas panggung ada yang temenin. Oh ternyata gini. Makanya tadi saya bilang, jangan-jangan 4 juri itu nggak tahu kalau Putri Aryani itu iya penyandang disabilitas. Kalau kita nggak omongin itu, orang melupakan itu. Tapi kalau kita terus-terus membicarakan itu, terus muncul atensi yang berlebihan karena itu, malah justru mengulangi kualitas. Makanya ketika dengar pertama kali, saya nangis bukan karena kondisi fisiknya dia, tapi saya nangis itu karena gila, ini anak percaya dirinya keren banget, dia Indonesia dengan segala macam perhatian dunia terhadap Indonesia dalam konteks industri musik, kita belum dihitung dalam pengertian Indonesia menghasilkan bisnis menghasilkan artis yang mendunia belum. Anggun C. Sasmi kan levelnya masih di wilayah Eropa, tepatnya di Prancis. Agnes Monica sedang berjuang di Amerika, belum lagi berhasil. Ada beberapa nama, Rich Brian, anak Indonesia di musik rap, dia udah dikenal. Tapi apakah dia udah jadi jadi top of mind orang Amerika? Belum lagi. Ada Nicky, ada macam-macam penyanyi-penyanyi kita yang baru. Kemarin Novia Bahmid nyanyi lagu daerah Indonesia di mash up gitu jadi satu, terus dunia kenal dia karena kita ngelihat viewers yang ada di media sosial. Tapi apakah dia udah jadi public opinion dunia? Belum. Apakah udah jadi top of mind? Belum. Sama seperti Putri. Putri hari ini jadi top of mind karena emang American Got Talent itu mendunia. Nah sekarang top of mind sebagai peserta yang keren banget. Harusnya setelah ini Putri harus menjadi top of mind. Ternyata dia bukan cuma punya suara indah, bukan bisa main piano dengan sangat terampil, tapi dia bisa menulis lagu dengan sangat jenius. Di Indonesia banyak contoh penulis lagu jenius. Ada Iwan Fals, ada Ahmad Dhani, ada Bim Bim, banyak, ada Melly Goeslaw. Nah dari nama-nama ini artinya nggak menutup kemungkinan bakat yang hebat seperti Melly Goeslaw ada di tubuhnya Putri. Apakah udah digali? Belum tahu. Tapi ya saya berharap dengan track yang benar dilakukan oleh keluarganya, orang tuanya, dia sampai ke tahap itu. Karena di barat sana semua penyanyi solo pasti bisa nulis lagunya sendiri. Bahkan lagu pertama mereka itu biasanya lagu sendiri. Tapi dibantu aransemennya oleh mereka yang ahli di bidangnya, sampai akhirnya mereka bisa menulis sendiri, mengaransemen sendiri. Semua nama-nama besar penyanyi, yang perempuan, yang laki. Gitu. Kalau abang melihat karirnya Putri ke depannya gimana? Dulu kan kalau kita track record lagi ke belakang, Putri kan sudah pernah tampil dulu di Indonesia tapi tidak menjadi juara dan mungkin tidak se-booming sekarang. Sekarang sudah di Amerika Got Talent, ternyata orang Indonesia, oh ini udah pernah tampil di sini ternyata, baru ternyata tiba-tiba muncul dikeluarin, wah dia udah pernyanyi sama gue kok, di acara gue dia nyanyi, di acara yang dia nyanyi, tiba-tiba ya begitulah, itu tabiat kita ya, habit kita. Kalau ada orang yang bukan siapa-siapa, ya kita bikin dia bukan siapa-siapa, dan sikap kita juga bukan siapa-siapa. Tapi begitu dia sukses, loh ini kan ponakan gue, ini kan adik gue, ini kan saudara gue, ini temen gue loh, ini suatu SMA dan seterusnya. Itu lumrah, itu wajar.
Nah, tapi kita bicara tentang Putri Aryani. Apakah Putri akan bisa ya? Pertanyaannya tadi, apakah Putri bisa apa namanya? Bisa eksis ke depannya gitu. Ya, menurut saya bisa dengan catatan. Dengan catatan Putri harus memaksimalkan bakatnya yang lain dalam konteks musik. Tadi menulis lagu. Kalau Putri bisa menulis lagu dan itu keren, dan saya yakin, lihat kemampuan komunikasinya itu keren banget. Kita sebagai jurnalis ya, dia memilih kata yang efektif in English gitu, di depan forum yang menakutkan dalam tanda petik. Itu kan serem banget tuh ada di panggung American Got Talent gitu, bukan di kampung halamannya. Dia datang ke sana hanya untuk berjuang, hanya untuk bukan dia tinggal di sana seperti Rich Brian, enggak, seperti Anggun C. Sasmi tinggal di Prancis lama, enggak, dia datang hanya untuk seperti kita dari rumah datang ke satu tempat di kompetisi gitu ya. Nah itu kan luar biasa banget perjalanan yang panjang. Nah balik lagi, kalau Putri Aryani ingin eksis panjang ke depannya, dia harus diperlakukan sebagai Putri Aryani yang punya bakat nyanyi yang luar biasa, dan kita mengeksplorasi bakat musikalnya yang lain. Dia bisa main piano, udah keren banget. Kalau dia bisa main gitar, lebih keren lagi. Sometimes dia main piano sambil nyanyi, sometimes nyanyi sambil main gitar, dan nyanyi semua karyanya dia sendiri. Nah saya masih penasaran soal itu. Soal apakah dia hari ini itu membanggakan, ya. Tetapi jangan lupa, dalam sejarah industri musik di dunia, yang jadi superstar hari ini eksis dan menjadi legenda baik hidup maupun setelah dia mati, itu bukan orang-orang yang keluar dari ajang kompetisi. Kan era kompetisi ini kan nanti sekarang. Kompetisi yang dikenang dunia itu adalah kompetisi yang terbaik di dunia itu adalah Grammy Awards. Orang dikompetisiin setelah dia sukses, bergerak ya dari nol. Buktinya dia bisa ngejual album bagus, konsernya meledak, lagunya disukai orang di dunia, dan terukur secara teori musik emang lagunya bener, nyanyinya bener dan asik, lalu dapat penghargaan di Grammy Awards. Jadi kompetisinya itu natural. Hasil dari kompetisi yang natural itu dia dapat penghargaan. Artinya kan dia berkompetisi secara alamiah sendiri. Bukan ditarik ke sebuah ruang seperti Indonesian Idol, American Idol, American Got Talent. Ini kan ruang kompetisi yang sengaja dibuat. Kan ada dua tujuannya. Satu adalah memang menggrab bakat-bakat yang bagus di seluruh dunia. Yang kedua adalah bisnis. Nah, siapa superstar American Idol, American Got Talent yang hari ini kita ingat, kita kenal? Apakah dia bisa teruji seperti kita mengenal tadi Whitney Houston, seperti kita mengenang John Lennon, seperti kita mengenal Freddie Mercury, orang-orang yang sukses di luar dari ajang kompetisi. Nah, jadi kuncinya sebetulnya adalah kemampuan dia berkompetisi secara natural, by nature. Jadi alamiah. Jadi dia sekarang dia dikenal. Putri dikenal di ajang American Got Talent. Saatnya dengan nama yang terkenal ini dia mulai keluar, dia uji nyali di luar sana. Tentu saja dia sudah tidak akan lagi masuk ke ajang kompetisi, dia berkompetisi secara objektif langsung di masyarakat. Dia keliling, dia nyanyi. Saya ingin ngasih tahu, di Indonesia ini kita punya dua pianis, dia juga penyandang disabilitas, kebetulan cowok, dua orang, dan mereka sangat terkenal. Tapi ya tidak semua orang kenal ya, tapi di dunia pianis dia cukup dikenal gitu. Tapi dia tidak punya bakat menyanyi seperti Putri. Nah kalau Putri ini udah nyanyi bagus, bisa bikin lagu dengan bagus, saya rasa panjang banget. Dan kehadirannya memang mengejutkan, dan dia bakal panjang. Jadi sebetulnya gini, Putri itu kan udah mengikuti Indonesian Got Talent. Terus tapi kita lupa ya kan. Terus dia ada di acara apa, lupa, ada di acara apa dia lupa.
Nah, rata-rata selalu sikap kita terhadap orang yang yang istimewa seperti Putri itu cenderung menempatkan itu jadi istimewa banget gitu ya. Jadi diangkat ke depan, naikin ke atas gitu. Sementara dia belum berkompetisi dengan baik. Nah, sekarang dia udah berkompetisi di dunia dan teruji di mata juri yang luar biasa dan udah perjalanan kompetisinya Putri udah selesai. Saatnya dia terjun langsung untuk berkompetisi secara objektif di masyarakat. Dan saya rasa menurut hemat saya Putri akan eksis dan panjang. Tinggal satu lagi, kalau Putri menulis lagu, insya Allah lagunya akan disukai, lalu akan dikenang dan dia akan menulis lagu. Kita punya Stevie Wonder perempuan di Indonesia. Amin. Gitu iya. Kan sama kan main piano, nyanyi keren. Tapi menurut abang kenapa putri di Indonesia tidak begitu meledak, atau mungkin ya kalau dibilang nggak apresiasi ya dia mungkin pernah ikut beberapa ajang. Kenapa tuh putri seakan dilupakan kemarin-kemarin gitu loh, padahal dia sudah pernah tampil gitu di beberapa event dan beberapa kompetisi. Apa karena mungkin kalau salah satunya kalau boleh bilang, kok di Indonesia dia nggak menang sih, di Amerika dia bisa menang gitu, dunia mengapresiasi gitu. Kalau menurut abang gimana tuh Bang? Jangan-jangan kita di Indonesia aja yang punya kualitas penilaian yang kalah dengan Amerika. Ya, sorry to say kalau ngelihat kompetisi di Indonesia nih ada 4-5 juri yang memberikan penilaian, ternyata terbukti Mahal ini nggak juara. Nggak juara di kompetisi. Tapi sekarang dia penyanyi paling terkenal. Dulu Mahal ini tahun lalu tuh Java Jazz, dia cuma jadi featuringnya Rizky. Ya, siapa? Anaknya Sule, Rizky Febrian, pacarnya ya. Dia cuma jadi featuring pacarnya Rizky. Tahun ini Mahal ini nyanyi, yang jadi featuring Rizky. That's good. Apakah karena ajang kompetisi itu? Enggak. Bahwa ajang kompetisi itu blueprint. Jadi dalam CV-nya dia punya catatan pernah ini. Tapi apakah ajang kompetisi itu membuat orang jadi superstar, jadi hebat? Enggak. Itu cuma salah satu batu untuk dia meloncat tinggi, meloncat lebih tinggi lagi. Apakah American Got Talent adalah batu terakhir buat Putri untuk meloncat lebih tinggi lagi? Ya enggak. Tapi enggak harus lagi berkompetisi seperti yang tadi saya bilang. Jadi kompetisi yang sesungguhnya itu adalah ketika terjun ke masyarakat. Kompetisi yang dibuat seperti Indonesian Idol, American Idol, American Got Talent, Indonesia Got Talent, ini kan kompetisi yang seperti pisau bermata dua. Yang satu tujuan sosial, mengedukasi, yang satu buat bisnis. Gitu kan? Tapi itu juga bagian dari kompetisi yang harus dilewati sebagai uji nyali. Tapi uji nyali yang sesungguhnya adalah ketika dia terjun ke masyarakat. Nah, sebetulnya mental Putri hari ini tuh lengkap. Dia pernah nyanyi gagal di Indonesian Got Talent, dia nggak dapat penghargaan. Terus dia seperti dilupain, nggak dielu-elukan seperti sekarang. Sekarang semua orang mengelu-elukan, bahkan presiden ya. Dulu enggak. Berarti kan dia udah diuji tuh mentalnya. Ya gua kalah, nangis. Mungkin kita nggak tahu. Putri saya ikut Indonesian Idol, gagal, dia kecewa ya kecewa banget. Tapi itu kan ujian mental buat dia. Apakah setelah itu dia coba lagi? Ya coba lagi, gagal lagi. Nah Putri mungkin melakukan itu beberapa kali, kita nggak tahu di mana aja dia berkompetisi, gagal, jatuh bangun. Artinya Putri udah mengalami ujian yang objektif di masyarakat. Nah, salah satu ujian yang objektif di masyarakat itu adalah kompetisi yang ini. Jadi ini bukan segala-galanya kompetisi ini gitu. Nah, sekarang kalau puncak itu harus melewati tangga, nah ini American Got Talent ini adalah tangga yang kesekian. Tapi Putri akan melewati tangga berikutnya lagi. Apa tangga berikutnya tadi yang saya bilang? Apakah Putri teruji bikin lagu? Nah, jadi saya nih Budi Aceh tantang ke Putri Aryani sama orang tuanya.
Kalau memang Putri punya lagu, tunjukin sama saya, sama Indonesia, sama dunia, bahwa Putri adalah penulis lirik yang keren. Dan saya yakin itu iya. Saya sebagai jurnalis ya, penulis, saya juga komunikator. Saya juga belajar bagaimana bicara di depan massa. Komunikasinya Putri itu kayak orang gede, superstar, bicara di Grammy Awards. Efektif. Enggak kepotong-kepotong, pilihannya benar. Kamu mau ngapain? Kamu siapa? Mau ngapain di sini? Saya mau nyanyi. Apa impianmu? Saya mau jadi superstar dan ingin mendapat penghargaan di Grammy Awards. Itu subjek yang dia omongin itu pas tepat sesuai dengan impian dia dalam konteks industri hiburan. Nah, jadi secara komunikasi dia bagus. Saya bayangin kalau dia diarahkan untuk menulis lagu, Putri akan keren banget lagu yang dia buat. Pasti lagunya indah. Ya hati-hati Melly Goeslaw bakal dikalahin sama Putri. Beneran. Nah, justru ujian yang berikutnya adalah itu, bisa nggak dia menulis lagu. Karena kalau kita jajar nih semua penyanyi kelas dunia, Ariana Grande, Katy Perry, Lady Gaga, semua nulis lagu sendiri. Dan yang ditulis itu indah banget. Kita punya penyanyi Indonesia yang ngetop di Amerika, siapa, Niki ya. Dia nulis lagu sendiri itu, High School in Jakarta. Itu kan keren banget. Dan saya yakin Putri akan keren kalau diarahin ke sana. Jadi kompetisi American Got Talent udah selesai, Putri harus hadapi kompetisi yang sesungguhnya di masyarakat. Apa itu? Penyanyi yang baik adalah penulis lagu yang baik. Sekali lagi, ini mungkin teori, tapi banyak buktinya di dunia. Penyanyi yang baik adalah penulis lagu yang baik. Karena pasti lagu yang ditulis sendiri akan dinyanyikan oleh penulisnya jauh lebih indah. Buktikan aja bagaimana Bim Bim yang nulis lagunya sendiri di Slang, Ahmad Dhani yang nulis lagunya sendiri di Dewa ketika dia nyanyi, di Ahmad Band. Tuh semuanya keren. Karena dia sendiri nulis. Melly Goeslaw nyanyi lagu yang dia tulis sendiri. Lebih keren daripada orang lain yang nyanyi lagu ciptaan dia. Pasti. Dan Putri akan melakukan hal yang sama, menulis lagu sendiri. Karena sekali lagi, penyanyi yang baik adalah penulis lagu yang baik. Oke, baik. Siap-siap. Oke, cukup mungkin. Semoga Putri bisa menginspirasi banyak perempuan-perempuan Indonesia meniru semangatnya Putri juga ya. Iya, aku posting repost semua tentang Putri di media sosial, di akun media sosial aku nulis inspirasi dunia. Jadi bukan lagi Indonesia, inspirasi dunia. Karena bakat seperti Putri di Indonesia banyak. Nah, cuman kita baru ngeh ketika orang lain memuji, baru kita jadi followers. Ketika orang belum memuji, kita diam. Dan yang paling lucu adalah media massa juga melakukan hal yang sama. So ya media seperti kalian nih, jangan ngikutin tren dong, bikin tren. Thank you.